pengen konten yang relate, Scrolling tapi tetap bermanfaat. atau pengen dapat insight dalam waktu singkat? Hai, kembali lagi di Illuminos. Illuminated by Nose. Oke, ketemu lagi sama saya, Willy Tasdin. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan batasan atau suka disebut sebagai boundaries. Itu adalah aturan yang memang kita buat untuk melindungi diri kita, baik secara fisik maupun psikologis. Ya, jadi secara emosi juga, ya secara hak-hak kita juga iya. Ya, jadi kita menentukan bagaimana kita bisa menghadapi orang lain dan bagaimana orang lain boleh memperlakukan kita bagaimana. Tanpa batasan yang jelas, seringkali kita pasti akan banyak dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan nggak sedikit yang kemudian merasa nggak enak, ya apalagi untuk menolak, untuk menghindar, dan sebagainya. Dengan menentukan batasan, yang pasti ya kita akan lebih aman, tidak hanya secara fisik, tapi juga emosional. Kita nggak akan dimanfaatkan oleh orang lain, dan kita juga bisa menentukan hal-hal apa saja yang menjadi aturan dalam kita berhubungan dengan orang lain. Nah, jenis-jenis batasan itu seperti apa saja? Ya, yang pertama ada batasan fisik. Ya, kalau kita bicara soal batasan fisik, ada istilahnya zona pribadi, ya zona privasi, yang menentukan juga seberapa dekat orang bisa mendekati kita. Misalnya kalau dalam hubungan pertemanan, ya biasanya jarak kita dengan teman kita misalnya berapa sentimeter. Dan memang semakin dekat hubungan kita, maka zona itu juga akan semakin kecil. Batasan fisik ini bisa dibuat juga dengan siapa saja yang boleh menyentuh kita secara fisik. Ya misalnya mungkin merangkul, ya itu kan jelas misalnya untuk orang-orang yang memang lebih dekat dengan kita. Misalnya lagi megang kepala gitu ya atau sebagainya, termasuk area-area privasi itu juga termasuk ke dalam batasan fisik. Yang kedua itu adalah batasan emosional. Nah, batasan emosional ini biasanya adalah seberapa dekat kita dan seberapa boleh kita dan orang lain itu mengetahui ya misalnya kondisi emosi kita, pikiran kita, ya termasuk adalah hal-hal pribadi yang ya mungkin menjadi rahasia kita. Nah, biasanya dalam batasan emosional ini kita juga bisa melihat dari seberapa terbuka kita dengan orang lain, ya termasuk ekspresi kita bagaimana dengan orang lain. Biasanya kalau semakin dekat, ya maka biasanya akan semakin, kalau orang bilang mungkin lebih nggak tahu malu. Ya, jadi biasanya gitu ya, belum kenal malu-malu gitu ya, udah kenal makin kenal malu-maluin. Yang ketiga itu adalah soal batasan waktu. Nah, kalau soal batasan waktu, kita bicara seberapa besar waktu yang kita berikan kepada orang lain, ya termasuk di sini misalnya keluarga, pekerjaan, teman, ya termasuk pacar. Nah, kita masuk ke dalam kenapa sih gitu ya, kita sulit sekali menentukan batasan ini atau boundaries ini. Yang pertama memang seringkali ini disebabkan karena budaya. Budaya kita itu adalah budaya kolektivis, ya, yang mana kita dibiasakan untuk melakukan suatu hal itu selalu bersama-sama. Nggak usah jauh-jauh, misalnya apa, kalau biasa mungkin orang bilang kalau mau masuk kamar harus ketuk pintu. Tapi kenyataannya apa, seringkali ya orang tua atau misalnya siapapun itu masuk ke kamar itu tanpa ketuk pintu. Itu jadi salah satu kebiasaan yang memang dibuat dalam budaya kolektivis. Selain itu memang ya karena pengaruh keluarga, ya pengaruh memang karena budaya tempat kita tinggal, ya yang mana kita kemudian dibuat merasa bahwa yang paling dekat ya itu adalah siapa, misalnya keluarga dan sebagainya, sehingga dengan keluarga kita harus wajib terbuka semuanya gitu ya. Padahal mungkin ada hal-hal yang sebenarnya harus kita rahasiakan. Dengan keluarga misalnya kita harus dekat, padahal ya mungkin kita bisa dekat dengan hal-hal tertentu atau dalam konteks tertentu ya, tapi mungkin tetap ada hal-hal yang memang perlu, misalnya batasan waktu tadi gitu ya. Kita perlu waktu juga untuk sendiri gitu kan, untuk teman-teman, dan yang mana kita nggak bisa dengan keluarga terus-menerus. Ya, jadi memang hal-hal seperti ini yang membuat kita seringkali
tidak enak ya. Belum lagi nanti ada misalnya guilt trip dan sebagainya yang membuat kita semakin sulit untuk menolak. Yang pasti ketika kita membuat batasan itu bukan berarti kita menjadi egois. Tapi memang kita perlu membuat aturan-aturan pada diri kita ya, bagaimana orang lain bisa menghadapi kita, mengenali kita, termasuk bagaimana kemudian kita juga bisa membatasi hal-hal apa saja yang boleh dan bisa dan mampu kita lakukan untuk orang lain. Ya, jadi bukan berarti itu egois, tapi lebih ke arah memang ada prioritas lain. Nah, bagaimana cara menentukan ya batasan supaya kita bisa lebih nyaman juga dengan orang lain? Yang paling pertama itu adalah kita harus kenali dulu kebutuhan kita apa. Seberapa ingin kita dekat dengan orang lain, kebutuhan kita dalam pertemanan, ya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, itu seperti apa? Ya, sehingga kita tahu kita bisa membuat batasan di mana. Bagaimana kemudian yang kedua adalah soal komunikasi. Ya, kita bisa mengkomunikasikan aturan-aturan itu, batasan-batasan itu, sehingga orang lain juga bisa mengerti batasan kita. Tentu memang kalau kita bicara soal komunikasi, kita harus berkomunikasi secara asertif. Yang artinya apa? Kita mengkomunikasikan batasan-batasan ini dengan cara yang bisa diterima oleh orang lain. Selain asertif, kita juga harus komunikasikan dengan jelas. Seringkali orang tidak tahu batasan kita seperti apa karena memang kita juga kadang jadi ambigu. Ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu karena juga kita ragu dengan batasan kita. Sehingga yang ketiga, kita juga harus melihat batasan orang lain seperti apa. Dalam arti begini, kalau kita jelas punya batasan itu, kita juga jangan melewati batasan orang lain. Jadi, kalau misalnya nggak mau dirangkul, apakah kemudian kita boleh ngerangkul orang? Tentu jangan. Kalau kita seperti itu, nah itu yang membuat ambigu tadi. Itu yang membuat orang lain kemudian merasa, wah aturannya nggak jelas nih. Jadi sebenarnya boleh atau enggak. Kemudian yang keempat, itu adalah memang kita harus mempersiapkan reaksi dari orang lain juga. Ya, kadang memang ada orang-orang yang tidak mau memahami kita. Dan kita perlu ingat bahwa kita tidak pernah bisa mengubah orang dan mengatur orang. Jadi, ya wajar dan mungkin saja orang lain tidak terima dengan aturan kita. Dan memang yang perlu kita ingat adalah apa? Tidak semua orang akan suka dengan kita. Ya, sehingga apa? Ya artinya kalau memang mereka tidak bisa menerima batasan itu, ya kita memang juga tetap harus menjaga ya supaya batasan kita nggak dilanggar. Dan memang kalau tidak mau berteman, nggak apa-apa gitu loh. Jadi kita harus tahu mana yang memang bisa menghormati kita dan mana yang tidak bisa menghormati kita. Ya tentunya kalau kita bicara soal boundaries atau batasan, yang paling penting adalah satu, kejelasan, dan yang kedua adalah soal konsistensi. Jadi ibaratnya kalau kita nggak mau batasan kita dilanggar, kita juga jangan sampai melanggar batasan orang lain. Sama-sama saling respect, saling mengerti. Kira-kira ya itu beberapa tips and trick untuk membuat ya boundaries atau batasan ini. Nah, dari Sobat Nose, siapa yang sudah mencoba untuk menentukan batasan? Kalau belum, yuk kita coba mulai dari sekarang. Semoga membantu. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye.